杀！哼！你的剑太弱，不如你来接我一剑。我的修为没了。玉元，吕阳，老子要将你挫骨扬灰！该轮到你了。浪剑！飞鸿剑法！什么？吕阳，方里初，往日恩怨，竟是一笔算清。Halo guys, welcome back to Fox Gaming. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua film yang berjudul Jian Yu Feng Yun, part 5 dari episode 8 dan 9. Sebelum melanjutkan ke videonya, Mimin sarankan untuk mensupport channel Mimin, agar Mimin bisa tetap semangat untuk membuat video alur cerita Donghua film untuk menghibur kalian semua. Mimin juga tegaskan untuk menonton film aslinya, karena di sini Mimin hanya membuat alur ceritanya saja yang tentunya mengandung full spoiler. Oke guys, kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Lu Yang berusaha berlatih keras selama 1 bulan dan berhasil menaikkan ranahnya mencapai jiwa pedang. Merasa dirinya sudah cukup untuk membantai keluarga Fan. Lu Yang mengajak Lu Ximin untuk pergi ke keluarga Fan. Sementara itu di keluarga Fan, Fan Lichu mulai sembuh dari masa kritisnya, yang diobati oleh Dr. Lindao. Akan tetapi Fan Lichu untuk sementara waktu tidak diperbolehkan untuk berlatih, karena kultivasinya belum begitu stabil. Di sini kita kedatangan tokoh baru yaitu kakak Fan Lichu yang bernama Fan Liyuan. Mereka semua berterima kasih kepada Dr. Lindao, karena rela datang jauh-jauh untuk menyelamatkan anaknya. Mereka juga sudah menyiapkan penyambutan untuk Dr. Lindao di dalam aulanya. Lalu mereka pun berjalan ke aula tersebut. Sedangkan Lu Yang dan Lu Ximing sudah tiba di kediaman keluarga Fan. Penjaga yang melihat Lu Ximing sebelumnya terkejut karena berhasil membawa Lu Yang keluar dari hutan kabut iblis, karena pada awalnya hutan kabut iblis dirumorkan sangat mengerikan, buktinya ketua keluarga Fan meninggal di hutan tersebut. Sehingga ia langsung melaporkan kepada Fan Chin Hong, sambil berteriak kalau ada kabar buruk. Fan Chin Hong mendengar itu merasa terganggu. Karena saat ini ia ada tamu spesial, membuat dirinya merasa malu dengan sikap bawahannya. Sehingga bawahannya itu dimarahi olehnya karena tak mempunyai sopan santun terhadap tamunya. Tetapi sudah panik ia tak memperdulikan itu semua. Dia pun langsung memberitahukan bahwa Lu Yang dan Lu Ximing sudah kembali dari hutan kabut iblis, yang membuat mereka semua terkejut dan tak percaya dengan kabar itu. Fan Lichu yang mendengar nama Lu Yang menjadi ketar-ketir. Namun di sini Fan Liyuan yang belum pernah melihat Lu Yang. Dia pun meremehkan kekuatan Lu Yang, bahkan Lu Ximing juga ikut diremehkan olehnya. Fan Liyuan meminta kepada Dr. Lindao untuk melawan mereka berdua, karena Dr. Lindao ini memiliki kemampuan yang setara dengan Master Pendekar Pedang. Dr. Lindao ternyata memiliki ikatan keluarga dengan keluarga Fan. Akhirnya ia menerima untuk membantu mereka, lalu mereka pun menemui Lu Yang dan Lu Ximing secara bersamaan. Dan benar saja Dr. Lindao tidak bisa melihat ranah Lu Ximing, yang berarti Ximing lebih tinggi ramahnya dari Dr. Lindao. Fan Chin Hong pun membuat perhitungan kepada Lu Yang, karena telah menghancurkan kultivasi anaknya. Dan Fan Lichu juga masih meremehkan Lu Yang. Sedangkan Fan Liyuan memikirkan keluarganya karena dia juga tak bisa melihat ranah Ku Ximing, dan akhirnya dia menganggap permasalahan ini sudah selesai. Liyuan meminta Lu Yang pergi jauh dari keluarganya. Tetapi Lu Yang tak terima keputusan itu,
Karena tujuan pertamanya untuk membantai semua keluarga Fan Chin Hong, dan memberikan tahtanya kepada keluarganya yang merupakan keturunan asli dari kakeknya. Namun itu semua tidak diterima oleh Fan Chin Hong, begitu pula dengan Li Yuan, yang meremehkan Lu Yang bahkan meremehkan Lu Ximing. Sehingga membuat Lu Yang marah dan memperlihatkan ranahnya, yang membuat mereka semua terkejut dengan pencapaian Lu Yang, yang meningkat drastis. Akan tetapi Fan Chin Hong menyuruh anaknya untuk melawan Lu Yang, alhasil pertarungan pun jalan keluarnya. Sah! 你的剑太弱，不如你来接我一剑。我的修为没了。玉元，吕阳，老子要将你挫骨扬灰！该轮到你了。浪剑，飞鸿剑法。什么？吕啊！方里初，往日恩怨，竟是一笔算清。Secara kebetulan Paman Lu datang karena mendengar adanya keributan. Dengan kekuatan Lu yang mampu mengalahkan keluarga Fan Chin Hong untuk mengembalikan jabatan kepala keluarga kepada Paman Lu. Lu Yang juga terakhir kalinya sebelum pergi agar pamannya menjaga papan peringatan ibunya dengan baik. Dan semua itu diterima dengan pamannya, tetapi ia bertanya kepada Lu Yang apa yang akan dilakukan setelah semua ini, balas dendam sudah selesai. Lalu Lu Yang pun menjawab akan menceritakan semuanya setelah pamannya melakukan ritual kepala Fan. Singkat cerita setelah pamannya jadi kepala keluarga Fan, ia pun membawa Lu Yang berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke domain barat. Agar dapat jawaban dari sang ayah yang selama ini meninggalkan mereka berdua selama bertahun-tahun. Lu Yang juga meminta restu kepada ibunya agar ia menjadi lebih kuat agar mendapat pengakuan dari pedang legendaris. Pamannya yang mendengar Lu Yang merasa kalau perjalanan ke domain barat itu sangatlah panjang dan sangat berat. Maka dari itu ia mengingatkan Lu Yang untuk terus berlatih dengan rajin setelah dirinya tiba di domain barat, agar namanya berada di daftar anak surgawi di domain pedang. Dan ternyata itulah tujuan Lu Yang saat ini, mendapatkan gelar anak surgawi dan mendapatkan pengakuan dari pedang pelangi legendaris. Setelah berbincang cukup lama akhirnya Lu Yang dan Lu Ximing meninggalkan kota Hang Sang. Di dalam perjalanan Lu Yang masih penasaran dengan 10 pedang legendaris, apakah 10 pedang legendaris memiliki kekuatan yang setara. Lu Ximing pun menjawab dari ke-10 pedang legendaris tersebut memiliki kekuatan berbeda-beda, dan sangat sulit untuk membandingkan. Dari ke-10 pedang legendaris itu bahkan tidak ada yang memiliki urutan terlemah sampai yang terkuat. Di antara ke-10 pedang itu, hanya saja ada beberapa yang spesial dan beberapa biasa saja, maka dari itu bagi praktisi bela diri 10 pedang legendaris itu sangatlah berbeda. Karena semakin langka suatu pedang maka semakin misterius juga kekuatannya, itu sebabnya pedang misterius itu terlihat lebih kuat. Dan 8 dari ke-10 pedang legendaris itu kita ketahui asal-usulnya, salah satunya pedang legendaris milik keluarga Lu dari domain barat yang bernama Heavenly Rainbow, keluarga domain selatan ada Starfire, keluarga domain utara ada Ice Frost, keluarga domain timur ada Hill Garnison, dan keluarga domain tengah ada Silent Thunder, Winchester, dan Crystal Lake. Dari ke-7 pedang tersebut mempunyai hubungan dari 5 kekuatan yang paling terkenal, meskipun pedang Bloody Gold jarang terlihat, tetapi pendahulu pedang Bloody Gold itu menggunakan pedangnya untuk membunuh banyak orang di dunia.
Maka pedang itu terkenal di seluruh domain pedang dan itu adalah ke-8 dari nama pedang itu, namun Lu yang masih bingung dengan penjelasan Lu Ximing. Dan Lu yang menanyakan di manakah kedua pedang legendaris lainnya, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah review alur cerita Donghua film Jian Yu Feng Yun part 5 dari episode 8 dan 9. Saya Fos Gaming undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.